Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru di channel Hairudin HF. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kecepatan dan debit, di mana video ini merupakan pertemuan keempat. Jadi yang belum nonton video atau materi sebelumnya bisa lihat di playlist materi kelas 5 semester 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini masih terkait dengan kecepatan ya, masih terkait dengan kecepatan. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana mencari kecepatan jika waktu dan jaraknya diketahui, bagaimana cara mencari waktu jika kecepatan dan jaraknya diketahui, dan bagaimana cara mencari jarak jika kecepatan dan waktunya diketahui. Nah, pada video kali ini masih sama ya, tapi kita akan coba menjawab soal-soal dalam bentuk soal cerita atau dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung lihat contoh soal nomor 1 ya anak-anak. Nah, di sini ada soal sebuah sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 2000 meter. Kecepatan sepeda tersebut adalah titik-titik meter per menit. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan lebih banyak membahas tentang satuan kilometer per jam ya. Nah, bisa juga sebenarnya anak-anak dalam bentuk seperti ini, dia meter per menit. Karena meter itu juga termasuk salah satu bagian dari satuan panjang. Kemudian menit itu juga merupakan salah satu bagian dari satuan waktu. Tapi pada umumnya memang yang kita gunakan adalah kilometer per jam. Tapi tidak apa-apa anak-anak, kalau ada soal seperti ini ya kita coba kerjakan saja. Jadi yang pertama untuk soal cerita seperti ini kita harus menulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama adalah 10 menit. 10 menit itu kan waktu ya. Kalau di pertemuan sebelumnya Pak Guru sudah jelaskan, waktu itu disimbolkan dengan huruf T atau time. Kemudian menempuh jarak sejauh 2000 meter. Nah, kalau jarak itu disimbolkan dengan S atau space. Jadi yang diketahui yang pertama adalah T-nya 10 menit, kemudian S-nya 2000 meter. Apa yang ditanyakan? Kecepatan. Jadi kecepatan itu sama dengan titik-titik meter per menit. Nah, sekarang kita lihat apa rumus untuk mencari kecepatan. Di video sebelumnya, Pak Guru juga sudah jelaskan bagaimana cara untuk agar supaya lebih gampang mengaplikasikan rumus dari kecepatan ini. Nah, di sini ada segitiga ya, di atas SPT ya. Jadi SPT kalau sejajar berarti dikali, kalau bertingkat berarti dibagi. Nah, sekarang kita lihat apa yang dicari. Yang ditanyakan adalah V-nya ya. Yang diketahui S dan T. Jadi kalau untuk mencari V berarti S-nya dibagi dengan T-nya, karena S dan T itu bertingkat posisinya, berarti kita bagi. Jadi V sama dengan S dibagi T. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan di dalam rumus. S-nya berapa, T-nya berapa. S-nya kita masukkan, S sama dengan 2000, kemudian T-nya sama dengan 10. Jadi 2000 dibagi 10 ini bisa kita coret, tinggal 200 dibagi 1 itu sama dengan 200 meter per menit. Jadi kecepatan sepedanya itu adalah 200 meter dalam waktu 1 menit. Jadi dia bisa menempuh jarak sejauh 200 meter dalam waktu 1 menit. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Kita lihat, sebuah sepeda motor dalam 5 jam dapat menempuh jarak 400 km. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Berarti yang ditanyakan sama ya, yaitu kecepatan. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama 5 jam. Jam itu adalah waktu, berarti disimbolkan dengan T. Kemudian jarak, kilometer itu berarti jarak itu berarti disimbolkan dengan S ya. Berarti kita bisa tulis seperti ini. Diketahui T-nya sama dengan 5 jam, kemudian S-nya sama dengan 400 km. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah P-nya atau kecepatannya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita kembali lihat rumus segitiga. Yang dicari adalah V-nya, kemudian yang diketahui S dan T-nya. S dan T bertingkat, maka kita bagi ya, S dibagi T. Jadi V sama dengan S dibagi T. Nah, tinggal kita masukkan di nilai dari masing-masing rumus ini. Jadi S-nya itu ada 400, kemudian T-nya ada 5. Berarti 400 dibagi 5.
400 dibagi 5 sama dengan 40. Ingat satuannya kilometer per jam. Karena T-nya jam, kemudian jaraknya kilometer. Jadi 80 km per jam. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Nah, sekarang kita tulis lagi apa yang diketahui. Yang pertama 2 jam ya. 2 jam berarti waktu ya, berarti kita tulis T sama dengan 2 jam. Kemudian kecepatannya sama dengan 55 km per jam. Berarti kalau kecepatan itu rumusnya V ya. Simbolnya V, berarti kita tulis 55 km per jam. Apa yang ditanyakan? Tentukan jaraknya. Berarti jarak itu S ya. Berarti ditanyakan S sama dengan titik-titik. Nah, kalau tidak ada satuannya S yang ditentukan ya kita cari saja nanti dalam bentuk kilometer ya. Berapa kilometer S-nya? Karena memang ya kecepatannya yang diketahui adalah dalam bentuk kilometer. Nah, kita kembali untuk penyelesaiannya bagaimana caranya? Kita kembali lihat rumus segitiganya, SVT-nya. Apa yang ditanyakan? Yaitu S-nya yang ditanyakan ya. Yang diketahui adalah V dan T. V dan T sejajar, maka kita kali. Jadi, kita bisa tulis seperti ini anak-anak. S sama dengan V dikali T ya. V dikali T. Ini sejajar ya, jadi V dikali T. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan di dalam rumus. Angka-angkanya kita masukkan dalam rumus. V-nya sama dengan 55, T-nya sama dengan 2. Berarti sama dengan 55 dikali 2. 55 dikali 2 sama dengan 110. Ingat, karena satuannya di sini kilometer, berarti di sini juga kilometer. Jadi, jarak yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut adalah 110 km pada kecepatan 55 km per jam selama 2 jam. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kita lihat, Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota P pukul 8.30 dan tiba di kota Q pukul 10.30. Kecepatan mobil Pak Ahmad adalah 60 km per jam. Jarak kota P ke kota Q adalah titik-titik kilometer. Nah, yang ditanyakan adalah jaraknya. Nah, sekarang yang diketahui, yang jelas di sini diketahui adalah kecepatan ya. Di sini ada kecepatan, yaitu 60 km per jam. Sedangkan waktunya belum tertulis di sini ya. Waktu tidak tertulis di sini, tapi sudah tersirat. Dari pukul 8.30 sampai pukul 10.30. Anak-anak tinggal hitung. Berapa lama itu 8.30 sampai 10.30. Ini gampang ya, dihitung 8.30 berarti setelah 8.30 1 jam berikutnya itu 9.30. Kemudian 1 jam berikutnya adalah 10.30. Berarti ada 2 jam ya, dari 8.30 sampai 10.30. Jadi bisa kita simpulkan waktunya itu selama 2 jam. Jadi kita bisa tulis seperti ini anak-anak. Diketahui T itu sama dengan 8.30 sampai 10.30 itu sama dengan 2 jam ya. Jadi T-nya itu sama dengan 2 jam. Jadi kita bisa hitung manual saja seperti itu kalau waktunya seperti itu. Kemudian kecepatan ya, yang diketahui kemudian lagi adalah kecepatan, yaitu 60 km per jam. Apa yang ditanyakan? Yaitu jarak atau S-nya. Kita kembali ke rumusnya atau rumus segitiganya. S itu ada di atas. Di sini yang ditanyakan S-nya, kemudian yang diketahui V dan T. Karena dia sejajar, maka kita kali. S sama dengan V dikali T. Masukkan V-nya. V-nya 60 km per jam, kemudian T-nya 2 jam. Berarti 60 kali 2, sama dengan 120 km. Nah, kurang lebih seperti itu anak-anak ya. Sudah ada 2 contoh soal yang berbeda. Yang pertama tadi yang ditanyakan kecepatannya, kemudian yang ini yang ditanyakan jaraknya. Sekarang coba kita lihat contoh soal yang bentuk lain. Di sini ada soal jarak rumah Ari ke sekolah 4 km. Ari ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Berapa menit Ari sampai di sekolah?
Nah, kita bisa lihat dari soalnya, di sini ada 4 km, berarti dia jarak S. Ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan ya. Kecepatan itu berarti rumusnya V. Jadi yang diketahui adalah jarak dan kecepatan. Kita bisa tulis kembali. Diketahui sama dengan S sama dengan 4 km. S-nya ya, jaraknya. Kemudian V-nya sama dengan 20 ya. Maaf, di sini 20. Oh ya, ini yang salah. Di sini 2 km per jam. Berarti, bentar, kita hapus dulu. Yang salah, supaya tidak keliru ya. Nah, di sini ini yang salah ya. Oke. Jadi, Pak Guru ulang soalnya, jarak dari rumah Ari ke sekolah 4 km. Ari ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 2 km per jam ya, bukan 20 km per jam, tapi 2 km per jam. Berapa menit Ari sampai di sekolah? Nah, ini ada juga anak-anak ya, ada yang lain dari soal ini. Yang diketahui itu jam, kecepatannya pakai jam, tapi yang nanti hasilnya diminta pakai menit. Tapi kita kerjakan saja dulu. P-nya sama dengan 2 km per jam ya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah menit ya, berapa menit? Berarti kalau menit itu waktu, berarti T sama dengan titik-titik. Kita tinggal lihat rumus segitiganya lagi. Yang diketahui, yang ditanyakan adalah T-nya, yang diketahui adalah V dan S. Nah, berarti T itu sama dengan S dan V itu bertingkat, berarti dibagi ya. Jadi T sama dengan S dibagi V. Kita bisa tulis seperti ini. T sama dengan S dibagi V. Atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? Jaraknya 4 km. Kecepatannya berapa? Kecepatannya 2 km. Tinggal kita masukkan di dalam rumus seperti ini. 4 km dibagi 2 km per jam. Hasilnya adalah 2 jam. Karena 4 dibagi 2 ya, hasilnya 2. Jadi 2 ini berasal dari 4 dibagi 2. Hasilnya 2 jam. Tapi yang diminta adalah menit. Nah, di pertemuan sebelumnya Pak Guru juga sudah bahas bagaimana cara mengubah dari jam ke menit. Ini jam, kemudian menit, kemudian yang di bawahnya adalah detik. Anak-anak harus hafal ini ya. Nah, dari jam ke menit itu 1 kali turun, berarti dikali dengan 60. Berarti 2 jam dikali 60 itu sama dengan 120 menit. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah 120 menit. Kemudian kita coba lihat contoh soal yang terakhir. Ini ada soal, setiap liburan sekolah, Siti naik bus mengunjungi rumah di kampung. Jarak kampung Siti adalah 320 km. Ini jarak ya, berarti S. Jika ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, berapa waktu tempuhnya? Ini adalah kecepatan, berarti V. Kemudian waktu tempuh, yang ditanyakan waktu tempuh berarti T-nya yang ditanyakan. Oke, kita tulis yang diketahui dulu. Diketahui S sama dengan 320 ya. Maaf, bukan 300. 320 km per jam. Oh ya, 300. Ini yang salah lagi. Ini yang 300 ya, ini soalnya yang salah. Jadi hapus lagi dulu. Nah, ini yang benar. Soalnya yang salah ya anak-anak. Ini 300. Nah, jadi di sini 300. S-nya sama dengan 300 km, kemudian V-nya sama dengan 60 km per jam. Yang ditanyakan adalah T-nya. Nah, jadi penyelesaiannya kita lihat rumus segitiga. T-nya yang ditanyakan, kemudian yang diketahui S dan V-nya. S dan V bertingkat, maka dibagi. Jadi, T sama dengan S dibagi V. Ingat ya, yang dibagi itu yang di atas. Karena ini seolah-olah pecahan ya, S per V atau S dibagi V. Kita masukkan S-nya 300, kemudian V-nya 60, 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam. Jadi, waktu yang ditempuh, lama waktu yang ditempuh adalah 5 jam. Oke, anak-anak, mudah-mudahan sampai di sini anak-anak bisa memahami bagaimana cara menyelesaikan soal-soal cerita yang terkait dengan kecepatan. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.